Omen kah? Cuman Omen udah pasti bakal main support, sudah fix. Betul, betul. Paling antara Lucci atau Ryuma-nya kan. Ini makanya benar-benar dibuat bingung sebingung-bingungnya karena sekarang situasinya adalah ini kayak gini. Tadi kan gue bahas kan soal versi ini pasti nunggu nih ini mocinya ke arah mana. Nah sekarang dengan tadi nare 2 setan Ci dan juga Ryoma ini kan ibarat kata kayak kalau aduh ini kalau ketemu Ci rese tinggal tukeran lane. Tapi kalau tukeran lane artinya juga tukeran lane juga gitu lah. Jadi ini bakal jadi dilema banget. Dan tadi bener ya yang Will bilang ini bener-bener pik-pikan yang mikir banget. Tapi kita daripada bahas yang mikir-mikir ini yang gak mikir yang aman aja ya. Itu ada subscribe pastinya iya, dong. tinggal diklik doang dong. Tangan kalian ngeklik satu jari aja, umpamanya jari kelingking, jempol kayak atau apa aja diklik dan juga loncengnya jangan lupa dinyalakan. Alright. Oke, kita bakal langsung masuk ke game ketiga pada malam hari ini ya. Apakah bakal dimenangkan oleh Archangel atau DG Sport? Cuman memang di sini dari kedua komposisinya ya unik ya menurut gue gitu ya. Iya. Unik karena dari DG Sport sendiri di sini Seniel gitu kan untuk supportnya di sana. Karena kalau misalnya lu komposisinya lu menggunakan double archer ini, Senielnya bisa memposisikan dirinya dengan tepat apalagi dengan kombonya ada Parevi buat ngacak-ngacak depan harusnya bisa menjadi peluang buat ngacak-ngacak Archangel komposisinya. Tapi Archangel pun berpeluang juga sangat besar juga untuk bisa ke arah belakang dengan enak karena memang 3 damage-nya juga sakit banget lu ya. Ada 0-0, Senko, Fada belum lagi lu haki-haki ngegocek memberikan damage ke arah belakangnya. Betul banget sini dan kita juga lupa sini begini apakah sini di arah bottom lane Macinja udah digebukin sama Fendik di sana. Berdua 0-0 dan it's gonna be first blood untuk Nuk sini atau dari seorang Fendik yang menjadi start yang bagus Marcin untuk tim dari DG Esports. Sementara di arah mid-nya di mana sebenarnya connect ke arah Fadel tak menjadi momentum juga cuma kita sini dari AFP langsung ditarik lagi sama Movers. Sementara dari AFP dalam masalah besar masih ada flicker tapi Ayub ya setetes lagi darah yang masih terselamatkan nampaknya. Ternyata kita sini dari Movers ya masih madu lagi dan one yang kalian diboyokin juga. DG sempat dapat berbuat tetapi 2 hero bisa dibonyokin untungnya mereka masih bisa pulang dengan selamat nih Will. Aduh tipis ya tadi kan tipisnya Fadel abis itu kata Omennya kata Movers hey gak bisa gua tarik akhirnya one-nya lebih tipis daripada Fadel hampir dapet. Jadi kalau ada DTMB sih one-nya tadi masih kita lihat juga terjadi trading juga yang seperti biasa Archangel juga dapat untuk Dark Slayer dan juga untuk DG Esports tidak dapetin untuk Abyssal Dragon di menit 18 ini kita lihat juga terjadi apakah bakal diganggu juga untuk jungler dari atas di sana menjadi pertukaran juga seperti di sana untuk Pet Golem yang bakal coba dijaga di Pet Golem seorang 0-0 juga padahal 2/3 tapi sepertinya dari DG memutuskan untuk tetap mengambil dan akhirnya berhasil dapatkan oleh seorang Fenix-nya di sana dan akhir-akhirnya pun mendapatkan Pet Golem ya trading lagi gitu ya trading Abyssal Dragon trading lagi untuk Pet Golem juga. Betul banget sini tapi kalau kita perhatikan dari manajemen Krepek kayaknya emang Archangel lebih efisien ya. Bisa gimana udah dapat kill, tapi kalau kita dari networknya diunggulnya sama Archangel. Jadi so far sih di awal ini manajemen Krepek dari Archangel cukup bagus nih. Tapi kita sini mana Fadel pun juga udah rotasi ke arah bottom lane. Cuma pakai Palevi gak pikir panjang, langsung Venom aja cabut. Main aman aja bosku sini nggak usah maksa-maksa sini. Sementara kita sini dari DG sendiri pun juga nampaknya dari Wanzi nampaknya bakal aman tentram untuk ngambil Sentinel. Sementara di arah BT bakal jadi ada baku hantam nampaknya di mereka ini AFP yang manjat terdepan pas jersey tapi nampaknya gak jadi. Bentar dong, langsung mundur lagi di kanan belakang. DG menyadari Archangel berlima loh ke midnya loh. Santai aja dong. DG Esports kita lihat juga bakal coba ditarik gitu aja seorang dari DG Ayat. Oleh seorang Movers katanya nggak bisa, aku bisa loncat. Kamu nggak mungkin langsung menggunakan Death Embrace-nya kan karena memang deket tower juga. Saya bisa ultimate juga tapi kita lihat di sini dari keempat player Archangel sendiri bakal langsung ke bawah aja. Dari 3 player maksud gua karena memang Ryoma-nya udah bakal langsung di daerah atas di sana. Nuk juga berhasil juga mendapatkan kecil di sana bakal coba dia proxy lagi di backup juga oleh seorang Palevi di sana tapi tercium kayaknya kedatangan dari Archangel sendiri. Apakah Palevi bakal langsung pulang free gitu aja untuk bakal dibiarin pulang free tapi Nuk juga kira skill 2 untuk escape dari tangan Jiro-Jiro sendiri tapi kita lihat juga bakal dibuang juga masih bakal dibuka oleh seorang Ayat untuk backup Palevi juga Nuk di sana 3 versi juga di sana. Jadi Yowan untuk membackup Moonfall juga bakal langsung datang bakal coba menghakimi teman-teman untungnya Ayatnya masih bisa selamat Liga. Foto banget sini dan masih diselamatkan sementara kita lihat juga nampaknya sini kali ini dari Archangel juga udah mencoba untuk bermain lebih sabar dulu ya menunggu momennya karena juga pastinya dari Elandor sendiri harus menghindari Krixi gitu. Tahu sendiri Krixi ini menjadi counter mati ya benar-benar Elandor. Jadi gini, sebenarnya kemarin sempat ada pembahasan saya mengenai waduh kenapa ya Elandor dipilih pada Krixi. Kembali lagi itu seperti sampaikan sama Angel tadi di awal. Tergantung kalau gameplay mereka bisa mengcounter sebenarnya nggak jadi masalah gitu. Itulah kenapa Elandor tetap dipilih sama Archangel. Tapi itu saja Elandor hati-hati ketika Krixi datang dia waspada banget gitu karena kalau Krixi datang dan Elandor bercerita Elandor pasti bakal diincar dulu sama Krixinya. Yes sudah pasti apalagi yang berbahayanya CC-nya connect misalnya kan. Ya, betul. CC-nya connect follow up di make gitu kan dari DG1 dan DKK. Waduh malah petaka banget ya untuk aki-aki sendiri. Makanya harus lebih diperhatikan aja positioningnya kira-kira ada di mana Krixinya sendiri. Tapi kita lihat dari arah top lane
lane-nya. Mid lane udah terjadi pergerakan dari Archangel mau ke arah atas di sana. Bottom lane-nya juga sepertinya bakal difokuskan oleh seorang Fadel dan Zero juga, tapi katanya nggak jadi. Udah gua ke mid lane lagi aja karena memang Senko juga sepertinya agak sedikit kewalahan di sana. Tapi dari DG sendiri, terutama Wan dan juga Wanji di sana tidak mau menunjukkan batang hidungnya ya. Siapa tahu bisa ke depan, tapi Ryoma mungkin udah mencium pergerakannya sedikit ya dari player-player DG Esports. Kayaknya gua bawa bakal di geng nih Liga. Ya, betul banget sih. Sebenarnya kita sini ada Dark Slayer, nampaknya bakal langsung diseker sama DG. Senko mencoba tuh nyolong, cuma nampaknya masih bisa diamankan sama DG Esports. Sementara Haki juga bisa trading dengan mengambil satu buah Abyssal Dragon di arah bawah. Sementara itu dari Zero, nampaknya mencoba untuk ngedorong ke arah Veres yang sebagai sini. Di mana AF Ewa sama backup juga Zero main dibojokin dan menjadi disaster besar. Bisakah dia bertahan sini? Haki yang masih bisa membantu Zero dan Zero masih bisa bertahan. Dan nampaknya Palaver tumbangkan, tapi biaran dari tower di arah top lane karena masih Senko juga lah tim dari DG Esports karena mereka punya Fenix dicampur Hayate. Itu tower udah jadi kerupuk renyah pastinya, langsung dihancurkan dengan seketika. Tapi Fadel udah mau mengambil juga. Senko harus pakai flickernya kembali. Itu kalian dulu sebentar kita dari Wanzi yang bakal coba cakar sama Fox dari Fadel. Dan Fadel bakal ngejar, tapi Fadel yang baru tumbangkan. Tapi Hayate gak tumbangkan 1 lawan 3 dan akhirnya didorong aja. Digebukin dan menjadi 2-1 di sini. Tapi kalau gue bilang tetap keuntungannya buat DG, kenapa? Karena dia dapat tower dan juga bisa ngulur waktu cukup lama di sini ya tadi. Yes, betul ya. Meskipun sebenarnya meskipun keuntungan seperti, tapi nggak keuntungan gede banget juga karena kan memang 2 player juga mati dari DG Esports, meskipun tower dari Archangel juga ada yang hancur satu dari top lane-nya. Itu memang di sini harus pinter-pinternya aja buat Archangel juga dan DG Esports, karena dari Archangel sendiri PR-nya adalah cuma Haki sih yang bakal menjadi incaran utama. Udah pasti Haki karena kenapa? Senko, Zero, Fadel, escape tool-nya banyak, tapi Haki pun sebenarnya banyak, cuman incaran paling empuknya adalah Haki, terutama gitu kan yang bakal difokuskan oleh DG Esports menuju Archangel. Cuma memang di sini kita lihat dari bottom lane juga bakal coba di pressure oleh ketiga player, ketiga role, baik itu bisa laner, mid laner juga OBS di sana. Datang bala bantuan juga dari seorang Omen dan Liliananya, santai dulu, chill dulu katanya. Tapi atasnya jangan lupa juga bos, atasnya bakal langsung dipush gitu aja oleh seorang Eleandor. Cinya juga di sana bakal coba menjaga juga daerah atas di sana dan akhirnya dapatkan free itu aja untuk tier pertama dari DG Esports sendiri dihancurkan oleh Archangel sendiri, Riga. Betul banget tuh Mas. Dan ini juga mungkin gak cuma kekhawatiran gue, tapi kekhawatiran dari para challenger. Tadi kalian berapa yang mention nih, waduh ini Archangel kalau dibawa ke late game bakal sulit nih, karena kita tahu sendiri di late game DG punya Fenix dan juga Hayate yang sangat kuat di late game. Sementara ya kalau kita bicara late game Archangel memang secara teori memang cukup sulit ya, tapi kembali lagi ya kalau mereka bisa nge-trapnya cukup bagus sih, mereka bisa aja nge-fight back sih di late game. Cuma kita bakal sini dibalik kali Zero mereka langsung diincar sama Palevi, tapi nampaknya Moonfall juga nampaknya nggak nyampe sini, karena kalau kita perhatikan nampaknya dari Zero bisa selamat, pasti langsung cabut lagi aja. Sementara Archangel pun juga nampaknya udah mulai nge-push lagi di arah mid dan langsung berpindah lagi ke arah bottom lane, karena bottom lane cuma ada Hayate seorang diri dan menjadi momentum buat Archangel untuk nge-ganking. Tapi nampaknya Ayep udah mencium bau tidak sedap sini dan udah nyampe ke arah bottom lane dan bakal diincar. Tapi jelas ini Senial bosku, damage tidak terlalu kerasa sih, tapi kita di Wanzi mencoba untuk mulai nge-defend lagi di arah tower di arah bottom lane. Ayep pun juga nampaknya gak pikir panjang, pakai flicker lagi untuk ngebersihin creep ya, dan bener aja tower masih awet, belum bisa dilecetin sama Archangel. Waduh, memang sih sebenarnya agak sedikit sulit buat melecetkan tower DG Esports karena mereka memiliki Senial gitu kan. Ayah menggunakan Senial. Jadi itulah yang menjadi kesulitan gitu kan. Terutama untuk Archangel sendiri untuk ke-push tower tidak semudah itu. Ada hero TP di sana Senial, tapi sebenarnya bisa-bisa aja karena Haki pun di sana untuk TP-nya cukup kenceng juga meskipun tidak se-TP Intan Ayah di sana. Tapi kita lihat juga seorang Fadel di sana udah bakal langsung coba mapping ke arah depan, tapi kata Ayah sudahlah nggak jadi, Fox dulu gua katanya ke belakang dan akhirnya bisa berhasil dapatkan Invis Slayer dalam menit 848 ini oleh tim dari Archangel sendiri. Apakah dari Movement di sana bisa nge-steal gitu kan dengan pecutan yang tidak bisa dapatkan, dan akhirnya dapatkan oleh tim dari DG Esports dari Senko. Senko harus di bulan-bulan dari DG Esports sendiri 2 versus 4 nah kayaknya buat banyak juga dan harus direlakan saja seperti tier pertamanya oleh tim dari Archangel sendiri karena memang udah kalah jumlah juga. Tapi di sini kita lihat dari top lane-nya Haki dan Zero juga mulai melakukan combo. Zero memenahan seorang dari Veres, dia sudah mengganggu seorang Haki di sana dan berhasil. Tapi bottom laner tingkat lagi dong, harus berhati-hati. DTM juga akan digunakan sana Movers-nya untuk melock salah satu player DG Esports ini. Tapi di sana sepertinya Movers tidak bisa selamat lagi nih Liga. Archangel buru-buru pulang sih, tapi oke. Tapi untungnya DG nggak lanjutin lagi karena emang dari Romeo udah recall pulang sih. Cuma tadi kalau kita sini Angel Splendor dari Ayep di cancel tadi, itu membuat dia nggak observasi ke arah top lane. Sementara tadi dibalikan Haki sendirian doang di tengah, langsung digebukin aja dari 2 arah dan membuat dari Archangel harus mengorbankan dari seorang Haki. Tadi nggak masalah, Haki masih punya endless cycle yang artinya dia bisa
bisa hidup kembali seketika nih. Tapi kita perhatikan juga aplikasi ini dari segi networknya DG mulai mengejar nih Will, dan ini menjadi berita yang kurang bagus buat Archangel karena DG sekarang mulai memegang momentum meskipun tadi dapat tower dari top lane dari Archangel, tapi tetap aja DG secara war-nya lebih unggul. Kalau kita perhatikan tadi memang pelan-pelan juga dari Archangel udah mulai kesulitan nih. Cerita sini di mana pakai AP kembali pakai flicker lagi hanya untuk ngebersihin grip aja, dan menurut gue ini komitmen luar biasa dari AF. Sementara kita sini Pak Levi nampaknya udah ngecek juga ada Venova ya, tapi nampaknya Sage belum di-secure sama Haki-Haki atau lebih tepatnya di-steal sebenarnya sama Haki-Haki, dan Nux pun juga nampaknya udah kirim ke top lane untuk mulai nge-split push lagi nih, dan nampaknya DG mulai mencoba untuk memecah biar Archangel tidak berkumpul berlima nih Will. Yes, betul banget. Tapi memang di sini harus berhati-hati ya dari Archangel karena memang Rigote udah diungguli sama DG. Tanpa kita sadari DG sudah mengungguli karena memang sulit sih. Kalau misalnya untuk late game, misalnya mereka komposisi double archer, kemungkinan kejar lebih cepat untuk late game. Kalau misalnya dari DG seperti berkaca dari Hayate dan juga Phoenix menjadi pemilihan untuk archer-archer. Dan kita lihat juga di sini untuk kita juga bakal coba di itu aja oleh 5 player DG Sport ini mau juga bakal dibuat seorang dari tim si, tapi orang dari tim dari Archangel sendiri, tapi kita lihat bakal pecah gitu aja. Aki juga bakal coba mengincar area belakang, bakal coba digocek itu aja, dan akhirnya berhasil menumbangkan seorang Degewan di sana, dan harus menjadi belum belanda kembali lanjutan dari Degewan setelah mati disusul kembali oleh seorang Ayep di sana, 2-1 di sana, dan akhirnya keuntungan didapatkan oleh tim dari Archangel sendiri Liga. Ya betul banget sini Archangel masih bisa fight back pastinya sini, karena tadi kalau kita lihat emang dari war besar emang pasti diuntungkan sama Archangel ya. Itu kenapa tadi gue pikir DG ketika ngepost dari 3 arah mereka mencoba untuk memisahkan biar Archangel tidak berkumpul berlima, cuman ternyata nampaknya DG tadi berkumpul berlima ngepost ke arah meta, dan itu sebenarnya sesuatu yang ditunggu sama Archangel gitu untuk bisa mengengage. Sementara Nux hati-hati sendirian doang dari bottom, dan Fadel udah ngincer cuma untuk di backup lagi sama Pak Levi bersama dengan Wanzi, tapi nampaknya tower di arah bottom lane langsung di-secure lagi sama Archangel, dan Archangel pun juga nampaknya kembali bisa back to the game lagi sini untuk mulai lagi nge-fight back ke arah DG Esport, dan DG ada sini nampaknya agak kepancing ya ketika war besar ya, ketika kepancing buat war besar masih buat sini membuat sekarang DG malah jadi ketinggalan lagi sama Archangel. Yes, betul banget. Memang di sini sebenarnya dari DG Esport juga nggak boleh terlalu barbar meskipun mereka punya output damage yang sangat besar banget. Lu punya di sana bersnya, lu ada seorang Wajid di sana, belum lagi ada Nux juga, seorang Phoenix dan Paul yang nge-backup. Cuman lu harus memperhatikan posisi-posisi dari Archangel bisa ke lu atau enggak. Kalau misalnya dari Archangel contoh tadi langsung diacak-acak ke arah dalam dan Wan langsung berhasil dibunuh, sekalinya lu nggak ada Wan juga, lu bener-bener kurang banget buat damage-nya. Makanya lu dari DG Esport harus pinter-pinter gimana caranya gue memposisikan diri gue mau maju, gue mau barbar 5 versus 5 sama mereka face to face, tapi gue bisa menjaga positioning gue. Betul banget ini. Dan kalau kita bahas juga ini nampaknya dari kedua tim ya. Kalau menurut gue sih kedua tim mereka sekarang agak bingung dalam artian kayak ya udah gitu, kita mau war besar apa enggak nih, mereka bakal jadi nunggu momen. Sementara ini mereka Fadel bakal coba keculik sini, tapi nampaknya Fadel dengan Fox Form masih bisa mundur lagi pasti sih, dan DG mencoba ngepost ke arah meta dan bakal disekor dengan sangat cepat sini. Sementara Buffer mencoba mengganggu, Palevio udah dibonyokin, dan DG gue rasa juga nampaknya udah dapat tower sini, harus hati-hati karena Archangel udah main keterlagi. Senko nampaknya langsung pinwheel ke arah One, tapi nampaknya masih ada backup dari teman-teman lagi sini, dan Senko pun juga nampaknya gagal untuk execute karena DG masih lengkap berlima atau betul berkumpul berlima rapat di sana. Jadi menurut gue nggak bisa juga dari itu bisa mengengage ke arah mereka. Tapi kalau kita pergi tadi gue bilang kenapa gue bilang dua timnya sama-sama bingung dalam artian ini dua tim sekarang lagi nunggu momen nih, nunggu ada yang offset baru mereka bakal pick off. Yes, betul. Dan mari kita lihat di sini untuk Infinite Layer-nya udah coba berjalan ke bottom lane, tapi coba diperhatikan dulu. Untungnya dari Yoma juga untuk coba mendefend top lane di sana 21 di sana. Top lane. Dan gitu aja. Oleh top lane di sana harus berhati-hati karena memang bottom lane meskipun Infinite Layer jalan, tapi jalan juga seorang Wayab dan Wanji, dan akhirnya memutuskan untuk pulang dulu karena takut bau-baunya di proxy. Dan bener aja 3 player coba menuju ke arah atas dari Archangel. Apakah kalian Ayat dan juga Wanji di sana bisa pulang? Ayap juga bakal jadi bulan-bulan di sana, Klis juga bakal dipakai untuk masih ada flicker dibuang oleh seorang Ayap Liga. Betul pas ini Archangel kayaknya tadi nggak mau ngambil resiko terlalu jauh sini karena udah hajar banget ngekill dan bisa curk sama DG bisa langsung nge-comebackin dan bisa nutup game karena tadi kalau kita scriptnya udah nyampe juga ke arah high groundnya dari Archangel. Jadi gue rasa juga dari Archangel mikirnya oke, jadi kita jangan terlalu maksa, kita sabar-sabar dulu aja, nyari momen kita mundur dulu aja sini untuk ada grup lagi, nge-post 3 lane paling tidak untuk nge-post scriptnya dulu biar mereka juga kalau ketika main agresif mereka nggak perlu takut untuk di backdoor atau di split push sama tim dari DG Esports ini. Jadi gue rasa dari Archangel cukup bijak kali ini mereka
mereka bersabar dulu, nggak mau terlalu buru-buru. Tapi DG Esports sekarang yang nampaknya berbalik, udah mulai coba untuk nge-push 3 lane terus ya. Mereka memanfaatkan 2 archer mereka punya, yang dimana lu punya 2 archer, artinya objektif lu bakal lebih cepet lagi, lebih enak lagi. Dan sekarang sebelum seperti ini bakal menguntungkan buat tim DG Esports. Ya, gue setuju banget. Cuman memang harus hati-hati aja sih Hayate sama Fenike. Jangan sampai tetap kalian harus lebih hati-hati buat rotasi kemana-mana. Misalnya kalian mau coba nge-split push, tetap Ayers harus membimbing mereka. Ayers harus terus tempel sama mereka. Karena memang di sini juga Archangel pun berhati-hati banget ya. Gak boleh terlalu cepat untuk eksekusi ke depannya. Soalnya sekali salah langkah, misalnya mereka lagi trapping dari DG Esports, misalnya contoh Senko-nya masuk langsung dihabisin habis-habisan, CC1 connect langsung dihabisin sama Wanzi dan juga seorang Nuk di sana. Jadi PR-nya adalah itu aja sih, positioningnya lebih diperhatikan dari kedua tim ini seperti apa. Betul bahas ini. Dan kita nampaknya bahas ini udah menuju ke area dari Dark Closer di mana DG udah memulai duluan pastinya dengan lu punya Fenix, lu bisa ngancurin DLS dengan sangat cepat dan beraja. Masih Senko juga sama Hayate, sebentar kita sini dari Senko-nya mencoba untuk nge-steal tapi belum bisa. Dan Archangel pun juga bakal dipaksa untuk mundur lagi. Jadi DG nampaknya mission komplesnya untuk mulai mengambil ke arah Dark Close Layer-nya. Tapi kita perhatikan juga nampaknya dari Fadal mencoba untuk nge-poking ke arah Ayam, tapi nampaknya nggak cukup sakit. Dan kita juga simpan midnya bakal mencoba di-push, tapi hati-hati. Dan DG pun benar ya, dari Fenix pun juga kirim ke arah bottom lane untuk mulai nge-push dulu aja, nge-push trap-nya. Sementara dari Palem sendirian doang di sana. Masih sebenarnya cukup damage-nya cukup besar. Ayam pun juga Elix Fedora yang menghil lagi dari seorang Palevi. Dan nampaknya dari DG bakal mulai nge-push ke arah BT, tapi kita sini di top lane-nya. Senko mencoba untuk nge-split push. Pertanyaannya, Archangel bisakah dia mendefend BT? Kalau dia bisa nge-defend, ini jadi momentum buat Senko untuk dapetin tower 3 dari top lane-nya. Yes, betul banget. Kita lihat juga Infinite Slayer juga, DLN udah langsung berhasil menghasilkan pair kedua dari mid lane. Artinya kita lihat juga karena memang di sana juga bakal langsung pulang PRS dan benar high ground-nya bakal langsung dapetin gitu aja gitu kan oleh tim dari Archangel. Tapi mereka juga untuk mid lane, untuk high ground dari Archangel sendiri, untuk mid lane sendiri kita lihat juga 4 di sana bakal dipok dan akhirnya harus di sana Zira damage-nya masuk sekali dari Zira. Kita lihat juga Senko di sana juga mencari peluang untuk mengincar seorang Nuk di sana, tapi Senko my god, kuda blitz. 3 orang, 3 player. BO pun tidak bisa menolong kehidupan dari move akhirnya Aki juga di sana harus di bulan-bulan oleh tim dari DG Esports. Di sana harus di DN gitu aja oleh DG Esports. Yes, DG Esports dapat comeback-nya di sana, menang di sini atas Archangel dan skor 2-1 sekaligus membahaskan dendamnya atas kekalahan mereka di pertemuan pertamanya nih. DG Esports luar biasa banget pastinya. Dan tadi ada yang satu mempertanyakan, masa Fenix late game? Fenix kuat late game ya bos, meskipun emang dia matinya gampang.